Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ananda soleh dan soleha, setelah di video sebelumnya kita mempelajari materi gerak berpindah tempat, di video ini kita akan mempelajari materi gerak tanpa berpindah tempat. Gerak tanpa berpindah tempat merupakan gerakan yang dilakukan tetap di tempat. Gerak tanpa berpindah tempat disebut juga gerak non-lokomotor. Contoh dari gerak tanpa berpindah tempat yaitu gerak menekuk, meliuk, memutar, dan mengayun. Gerakan-gerakan tersebut dapat dibuat menjadi permainan. Meskipun tidak berpindah tempat, permainan ini tetap seru dan menarik. Selain itu, permainan ini bermanfaat untuk membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Berikut permainan hasil variasi dan kombinasi gerak tanpa berpindah tempat. 1. Permainan menampung bola. Gerak menekuk dan memutar dapat digabungkan menjadi sebuah permainan sederhana. Permainan ini dinamakan permainan menampung bola. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini bermanfaat untuk melenturkan otot pinggang, melatih disiplin, dan bergotong royong. Dalam permainan ini, bagian tubuh yang ditekuk adalah kaki, dan bagian yang diputar adalah badan. Untuk memainkan permainan ini, sediakan 2 wadah plastik, 5 bola tenis, dan 5 buku. Selanjutnya, masukkan 5 bola ke dalam salah satu wadah plastik. Letakkan wadah berisi bola di depan barisan dan wadah kosong di belakang barisan. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setelah itu, berdirilah berbanjar ke belakang dengan menekuk kedua lutut. Wadah berisi bola berada di depan anak paling depan. Setiap anak memegang buku. Buku digunakan untuk memindahkan bola. Setelah aba-aba mulai, pemain paling depan mengambil 1 bola dan meletakkannya pada buku. Putarlah badan ke belakang sambil memindahkan bola menggunakan buku kepada pemain kedua. Lakukan sampai semua bola berpindah ke wadah belakang. Setelah semua bola berhasil masuk ke wadah belakang, pindahkan kembali bola ke wadah depan. Lakukan dengan cara yang sama. Akan tetapi, gunakan arah putaran tubuh yang berbeda. Kelompok yang lebih dahulu memindahkan semua bola kembali ke wadah depan adalah pemenangnya. 2. Permainan tongkat berjalan. Gerak meliuk dan mengayun dapat dikombinasikan menjadi bermacam-macam permainan. Salah satunya adalah permainan tongkat berjalan. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini menggabungkan gerak meliuk ke belakang serta mengayun kedua tangan ke atas dan ke samping. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kerjasama dan kedisiplinan. Gerakannya juga bermanfaat untuk melenturkan otot tubuh. Untuk memainkan permainan ini, siapkan 2 wadah plastik dan
5 tongkat berukuran pendek. Masukkan 5 tongkat tersebut ke dalam salah satu wadah plastik. Letakkan wadah plastik berisi tongkat di depan. Sementara itu, letakkan wadah plastik kosong di belakang. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 sampai 7 orang. Setelah itu, duduklah berbanjar ke belakang. Posisikan kaki ditekuk atau duduk bersila. Permainan diawali dari depan. Setelah aba-aba mulai, pemain paling depan mengambil 1 tongkat. Peganglah tongkat dengan kedua tangan. Setelah itu, ayunkan tongkat ke atas sambil meliukan badan ke belakang. Berikan tongkat kepada teman yang berada di belakang. Lakukan kegiatan ini sampai kelima tongkat berpindah ke wadah yang ada di belakang. Setelah semua tongkat berhasil masuk ke wadah belakang, pindahkan kembali tongkat ke wadah depan. Berbeda dengan gerakan pertama, kali ini ayunkan tangan ke depan, berikan tongkat kepada teman yang berada di depan. Kelompok yang lebih dahulu memindahkan semua tongkat kembali ke wadah depan adalah pemenangnya. 3. Permainan estafet tali. Permainan estafet tali merupakan kombinasi gerak dasar menangkap, merentang, memutar, membungkuk, dan mengayun. Permainan ini dapat melatih kerjasama. Selain itu, permainan ini melatih otot-ototmu. Seperti apa permainannya? Yuk kita amati gambar berikut. Sebelum memulai permainan, siapkan tali dengan panjang 50 cm. Selanjutnya, buatlah kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. Anggota kelompok berbaris berbanjar. Berilah jarak antar anggota 1 meter. Peganglah kedua ujung tali dengan kedua tangan Ananda. Berdirilah menghadap barisan Ananda. Rentangkan kedua tangan ke atas. Kemudian, bungkukkan badan Ananda ke depan dengan posisi kedua tangan lurus. Selanjutnya, putar badan ke kiri dan dilanjutkan ke kanan. Berikutnya, berdirilah tegak dan lemparkan ujung tali ke arah teman Ananda. Teman Ananda berusaha menangkap dan memegang tali tersebut. Setelah tali berhasil dipegang, teman Ananda balikkan badan Ananda ke kanan. Lakukan rangkaian gerakan yang sama untuk pemain berikutnya. Lakukan hingga tali mencapai pada pemain terakhir. Selama melakukan gerakan permainan estafet tali, kaki Ananda tidak boleh berpindah tempat. Hanya tangan Ananda yang merentang, mengayun, dan menangkap. Tubuh Ananda juga melakukan gerakan membungkuk dan memutar. Saat memegang tali, tangan harus lurus agar terjadi peregangan pada otot tangan. Permainan ini bermanfaat untuk penguluran otot tangan, punggung, dan pinggang. Lakukan permainan ini dengan sportif dan kerjasama yang baik dengan teman, supaya menghasilkan permainan yang menyenangkan. Kelompok yang dapat menyampaikan tali secara estafet kepada pemain terakhir paling cepat adalah pemenangnya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, untuk materi pembelajaran gerak tanpa berpindah tempatnya sampai di sini dulu ya.
Nanti kita lanjutkan di video berikutnya dengan materi gerak menggunakan benda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.